Penjabat Gubernur Papua Barat Dr. Andus Ali Baham Temongmere MTP didampingi Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat, Profesor Dr. Charlie Dihiatubun SHUT MSI, beraudiensi bersama sejumlah pimpinan mitra pembangunan. Ragam topik terurai dalam diskusi hangat sekaligus dirangkai makan malam bersama pada Minggu 12 Mei 2024. Penjabat Gubernur Ali Baham mengawali pertemuan dengan mengulas rentetan sejarah panjang karirnya, mulai dari jenjang APDN hingga jabatan yang diemban saat ini. Menurutnya, melalui pengalaman dan kisahnya menggambarkan proses panjang jatuh bangun kemudian bangkit mencapai puncak. Selain itu, dalam mewujudkan God Government, perlu adanya sinkronisasi kolaborasi bersama mitra pembangunan dalam konteks pemerintahan yang baik. Good governance itu kan sebenarnya ada 3 komponen, 3 pilar yang menopang. Government, private, dan civil society. Government ya kami, private sector, dan tentunya juga apa yang kita lakukan dengan secara partisipatif, transparan, dan juga akutabel. Ini kan asas-asas dan kemudian komponennya. Jadi berangkat dari itu, maka tidak ada kata lain kecuali kemitraan, kecuali sinergi, kecuali kolaborasi, integrasi, koordinasi. Kata-kata itu yang nanti menjadi penting sekali dalam konteks kita bicara tentang pemerintahan yang baik. Good governance, kita bicara dengan bagaimana mencapai goals, mencapai tujuan pembangunan itu. Ya, tujuan pembangunan sendiri kita bicara tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi, bagaimana equity, keadilan untuk kemudian semua masyarakat mendapat bagian, kemudian yang ketiga adalah sustainability. Bagaimana keberlanjutan itu. 3 hal ini yang kemudian kita bicara tentang bagaimana development, bicara tentang pembangunan. Di samping itu, sesuai arahan Presiden saat Musrembang Nasional beberapa waktu lalu, telah mengingatkan tentang akselerasi percepatan pembangunan berkelanjutan dan optimalisasi wajib memperhatikan aspek lingkungan. Oleh sebab itu, pemikiran yang konstruktif harus dituangkan dalam RPJPD di daerah. Dalam hal ini, masukan dari para mitra tentunya akan berimplikasi pada input untuk memperkuat kualitas dokumen sebagai rujukan menuju Indonesia Emas 2045. Menjadi rujukan kita semua. Bagaimana kita bisa masuk bermitra kalau di dalam rancangan itu yang nanti regulasinya berupa undang-undang maupun juga peraturan daerah tidak masuk di sana. Jadi langkah awalnya saya minta Pak Ustadz, Pak Prof harus masukkan ini di dalam dokumen ini. Saya karena pengalaman di Mapolda hampir setiap pemilihan itu, saya dorong anak-anak Mapolda itu untuk masuk di tim-tim kampanyenya. Tim-tim kampanyenya, kita tidak berpihak, semua masuk ke sana untuk bagaimana visi misinya pimpinan itu bisa dimasuki. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat, Profesor Dr. Charlie Dihiatubun SHUT MSI menambahkan, sebagai mitra tentunya memiliki tugas untuk mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pembangunan berkelanjutan. Selain itu, kedepannya dapat terlibat dalam proses perencanaan, penyusunan dokumen-dokumen maupun implementasi secara langsung kepada masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat adat. Tujuan utama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga melihat dan mengembangkan potensi komoditas unggulan di Papua Barat. Selanjutnya, pelestarian nilai adat, budaya, dan filosofi masing-masing sehingga dapat diangkat serta diwariskan kepada generasi mendatang. Tadi seperti disampaikan bagaimana keterlibatan partisipasi daripada teman-teman mitra untuk juga terlibat baik di dalam proses perencanaan, penyusunan dokumen-dokumen perencanaan maupun juga implementasi secara langsung yang terkait dengan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat adat, bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat dan juga melihat mengembangkan potensi-potensi komoditas unggulan yang ada di daerah, yang ada di Papua Barat, tetapi juga mengembangkan nilai-nilai adat, budaya, juga filosofi daripada
masing-masing masyarakat adat yang ada, sehingga nilai-nilai itu akan bisa diangkat dan diwariskan untuk generasi yang akan datang. Para pimpinan mitra pembangunan juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas dukungan langsung penjabat Gubernur Papua Barat. Di antaranya, Dr. Martua T. Sirait, Direktur Samadana Institut Indonesia Operasional, Mersita Josephina Gloria Political Economist WRI Indonesia, Cahyo Nugroho, Country Direktur Fauna and Flora International, dan Bustar Maitar, CEO Yayasan Ekonusa. Apresiasi kepada Pak Gubernur atas kemajuan-kemajuan kerjanya, terutama pada kerja sama kami Samdana Institute dalam proses pemetaan pengakuan wilayah adat dan pendaftaran tanah-tanah adat ke dalam sistem registrasi yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Hal ini sangat penting sesuai dengan arahan Pak Gubernur tentang pembangunan berbasis budaya. Gubernur Papua Barat, Pak Ali Baham, kami diberikan arahan mengenai pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada alam, iklim, dan manusia. Dan saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya karena Pak Ali Baham meng-highlight ya poin-poin yang sangat penting terhadap teman-teman mitra pembangunan, yakni 1, integrasi, dan 2, kolaborasi. Dan itu akan jadi semangat kami untuk bekerja membangun Papua Barat dengan lebih berpihak terhadap alam dan iklim dan manusia di masa-masa yang mendatang. Kami sangat terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Papua Barat terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan di Papua Barat. Tentu saja kami akan berkontribusi secara aktif terhadap misi dan visi beliau, terutama dari sisi kami dalam mendukung konservasi keanekaragaman hayati di Papua Barat. Saya tidak meragukan kompetensi beliau memberikan arahan kepada mitra pembangunan, dan saya sebagai pimpinan Yayasan Ekonusa sendiri merasa tercerahkan dari apa yang beliau sampaikan, bagaimana pembangunan yang lebih adil, bagaimana pembangunan yang lebih merata, dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri yang harus diramu dengan baik. Dan saya yakin kepemimpinan beliau dapat mengarahkan kami, mitra pembangunan, untuk bisa berbuat lebih baik di Papua Barat, tetapi juga secara umum tanah Papua. Jadi terima kasih Pak Ali Baham untuk memberikan kami arahan yang bijaksana untuk bersama-sama membangun tanah Papua dan Papua Barat secara khusus. Dari Jakarta, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.